Halo Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali di channel YouTube Arum Sulistianingsih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persiapan observasi kinerja, pemanfaatan fitur ubah rencana hasil kerja, dan bukti dukung untuk guru yang bisa diunggah sebagai bukti pengembangan kompetensi. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube ini untuk mengetahui dan mengikuti video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama adalah tentang persiapan observasi kinerja. Baik, Ibu Bapak Guru hebat, jika kita masuk ke PMM, maka kita akan menemukan beranda PMM seperti ini. Kemudian kita bisa klik pengelolaan kinerja, dan beranda pelaksanaan kinerja akan muncul dengan tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan, ada 3 tombol warna biru, di mana 3 tombol tersebut merupakan tombol-tombol yang akan kita gunakan untuk melengkapi data atau bukti dukung terkait dengan pelaksanaan kinerja kita. Untuk yang pertama, terkait observasi praktik kinerja, maka kita akan klik di sini, cek langkah observasi. Baik, jika Ibu Bapak telah mengisi dokumen persiapan, maka tampilan layarnya akan seperti ini. Bagi Ibu Bapak yang belum mengisi dokumen persiapan, maka Ibu Bapak akan menemukan tombol biru di kotak sebelah kiri yang bisa Ibu Bapak klik untuk melakukan persiapan pelaksanaan observasi. Sebenarnya di dokumen persiapan ini, di pelaksanaan observasi ini, Ibu Bapak sangat terbantu jika Ibu Bapak sudah mengisi formulir A. Seperti ini. Jadi ini boleh dilakukan bolak-balik. Boleh Ibu Bapak isi dulu rubrik observasi yang ada di PMM, kemudian di copy paste informasinya ke formulir A, atau juga sebaliknya, Ibu Bapak mengisi terlebih dahulu formulir A, kemudian mengcopy paste data-data atau informasi yang diperlukan ke rubrik observasi persiapan observasi yang ada di PMM. Baik, di formulir A ini Ibu Bapak perlu tuliskan nama Ibu Bapak, nama kepala sekolah Ibu Bapak, kemudian hari dan tanggal pelaksanaan diskusi persiapan observasi, kemudian waktu pelaksanaan diskusinya. Jadi di sini Ibu Bapak ini bukan tanggal pelaksanaan observasi kinerjanya, tetapi ini adalah hari dan tanggal serta waktu pelaksanaan diskusi persiapan observasi kinerja. Kemudian baru di halaman berikutnya, Ibu Bapak akan mengisi rencana hasil kerja sesuai dengan indikator yang Ibu Bapak pilih. Kemudian fokus perilaku yang Ibu Bapak pilih untuk menjadi dasar penilaian ketika melakukan observasi kinerja. Kemudian upaya mempelajari fokus perilaku tersebut. Baru di sini dimasukkan data-data atau informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan observasi kinerja Ibu Bapak. Mata pelajaran apa dan kelas berapa Ibu Bapak akan melaksanakan observasi kinerja, hari dan tanggalnya, waktunya, kemudian perangkat ajar apa yang akan Ibu Bapak unggah sebagai bukti dokumen persiapan observasi kinerja. Baik, yang sering menjadi pertanyaan adalah di sini, di kolom upaya mempelajari. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, Ibu Bapak boleh menuliskan upaya mempelajari target perilaku atau fokus perilaku yang Ibu Bapak pilih sesuai dengan kemampuan dan juga pertimbangan yang Ibu Bapak miliki sendiri. Misalkan Ibu Bapak memiliki waktu luang, kemudian Ibu Bapak memiliki referensi buku atau artikel yang sangat banyak tentang
instruksi pembelajaran misalnya sesuai RHK yang dipilih, maka ibu bapak boleh sekali menuliskan di sini upaya mempelajarinya adalah membaca artikel atau buku atau modul terkait dengan instruksi pembelajaran. Atau ibu bapak juga boleh tuliskan upaya mempelajari fokus perilaku ini dengan mengikuti pelatihan mandiri di PMM atau mengikuti webinar terkait dengan RHK atau fokus perilaku yang sudah dipilih, atau bisa juga ibu bapak tuliskan melakukan diskusi bersama rekan sejawat. Baik ibu bapak, jadi formulir A ini silahkan dipersiapkan sebagai salah satu dokumen persiapan observasi kinerja ibu bapak. Tadi disebutkan salah satu, berarti ada dokumen lain yang harus disiapkan. Iya, dokumen lainnya itu adalah modul ajar. Jadi di persiapan ini ibu bapak sekali lagi yang harus disiapkan adalah formulir A dan juga perangkat ajar yang akan ibu bapak gunakan ketika melaksanakan persiapan atau melaksanakan observasi kinerja. Kemudian jika rencana pelaksanaan observasi kinerja sudah disetujui oleh atasan, kemudian perangkat ajar sudah ibu bapak unggah, maka ibu bapak hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaan observasi kinerja itu sendiri. Contohnya di sini di formulir A yang saya tampilkan, pelaksanaan observasi kinerja direncanakan pada hari Kamis 14 Maret 2024. Maka ibu bapak tinggal menunggu saja hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Apa yang bisa ibu bapak lakukan dalam rentang waktu atau sambil menunggu pelaksanaan observasi kinerja? Maka ibu bapak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi ibu bapak tuliskan, yang ibu bapak sebutkan sebagai upaya untuk mempelajari fokus perilaku. Selain itu, ibu bapak juga boleh mempersiapkan formulir B yang nanti akan digunakan kepala sekolah untuk menilai observasi kinerja guru. Ibu bapak di formulir B ini ibu bapak hanya menuliskan informasi seperti nama ibu bapak, nama kepala sekolah, hari tanggal pelaksanaan observasi kinerja, waktunya, tempat pelaksanaan, dan rencana hasil kerjanya, serta fokus perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Baik, saya ulang kembali. Di formulir B yang perlu ibu bapak isi adalah informasi terkait nama ibu bapak, nama kepala sekolah, hari dan tanggal pelaksanaan observasi, waktu pelaksanaan observasi, tempat pelaksanaan observasi. Kemudian di bagian bawah ibu bapak perlu menuliskan rencana hasil kerja sesuai indikator yang ibu bapak pilih, fokus perilaku yang ibu bapak pilih menjadi penilaian, beserta perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari dari setiap fokus perilaku yang ibu bapak pilih. Sementara di kolom penilaian ini nanti yang mengisi adalah kepala sekolah atau atasan ibu bapak. Baik, ibu bapak, semua format formulir A dan formulir B ini bisa ibu bapak peroleh di lampiran Perdirjen nomor 7607 tahun 2023. Baik, ketika formulir A dan formulir B sudah siap, maka ibu bapak tinggal menunggu saja hari pelaksanaan observasi kinerja. Berikutnya, pada hari ini tim PMM dari Kemendikbudristek telah merilis fitur baru yang ditunggu-tunggu gitu ya oleh ibu bapak, terutama bagi ibu bapak yang kemarin merasa
ada RHK pengembangan kompetensi yang mungkin salah pilih, atau mungkin setelah seiring berjalannya waktu terasa berat atau sulit untuk dicapai, maka ibu bapak boleh mengubah rencana hasil kerja terkait pengembangan kompetensi. Bagaimana caranya? Ibu bapak silahkan klik di sini di kotak pengembangan kompetensi. Di bawahnya ada kotak biru bertuliskan kumpulkan, silahkan diklik. Maka tampilan layarnya akan seperti ini. Nah, ibu bapak, di sebelah kanan ini ada kotak bertuliskan ubah rencana hasil kerja. Maka ibu bapak boleh klik di sini dan pastikan bahwa ibu bapak sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Klik tanda centang di sini. Kemudian klik saya sudah diskusi. Jadi di sini ibu bapak boleh mengubah RHK pengembangan kompetensi yang ibu bapak rasa perlu dilakukan perbaikan. Boleh dihapus untuk mengganti dengan RHK yang pengembangan kompetensi yang baru, atau ibu bapak mau menambahkan RHK pengembangan kompetensi yang lainnya. Baik. Kemudian selain fitur ubah rencana hasil kerja, pada hari ini tim PMM Kemendikbudristek juga sudah mengeluarkan atau menerbitkan pedoman baru terkait dengan bukti dukung yang bisa ibu bapak unggah terkait pengembangan kompetensi. Terkait bukti dukung ini ada berita gembira ibu bapak, bahwa di sini di pusat informasi guru.kemdikbud.go.id dijelaskan bahwa sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi adalah sertifikat yang dapat diunggah sebagai bukti dukung adalah sertifikat yang diterbitkan mulai dari 1 Januari 2023 dengan catatan sebagai berikut. Sertifikat tersebut belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya. 2. Sertifikat tersebut sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Nah, ini kabar gembira ya untuk ibu bapak yang sudah memiliki sertifikat yang terbitnya mulai dari 1 Januari 2023, jadi dari tahun lalu, dengan catatan belum pernah ibu bapak gunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi belum pernah ibu bapak gunakan untuk pengusulan kredit gitu ya di tahun 2023 atau 2024 awal ini. Jadi sertifikat tersebut memang belum pernah digunakan untuk pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi bagi ibu bapak yang mungkin lulus guru penggerak di tahun 2023 dan sertifikatnya belum pernah digunakan, maka sertifikat tersebut boleh diupload untuk bukti dukung pengembangan kompetensi di periode Januari sampai dengan Juni 2024. Kemudian jika ibu bapak telah memiliki sertifikat pelatihan mandiri di PMM yang terbitnya 1 Januari 2023 sampai Desember 2023 dan belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya, maka ibu bapak boleh menggunakannya, mengunggahnya sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja periode Januari sampai dengan Juni 2024. Tentu saja untuk menggunakan bukti dukung atau sertifikat yang terbit mulai dari 1 Januari 2023 ini, ibu bapak perlu melakukan perubahan rencana hasil kerja pengembangan kompetensi seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, jika kita cermati bersama di halaman ini, ibu bapak juga bisa melihat bagaimana atau apa saja bukti dukung yang
diminta atau yang harus ibu bapak unggah terkait RHK pengembangan kompetensi yang ibu bapak pilih ya. Nah, kemudian di tugas tambahan mohon diperhatikan ibu bapak bahwasannya setiap tugas tambahan yang ibu bapak miliki nanti laporan yang harus dikumpulkan adalah apa saja yang harus dicantumkan atau yang harus dilampirkan dalam laporan tersebut. Maka silakan ibu bapak merujuk pada dasar hukum yang sudah disediakan, dicantumkan di tabel ini, di kolom ini. Jadi ada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ada untuk tugas tambahan ibu bapak guru. Kemudian untuk operator Dapodik itu merujuk di Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Kemudian untuk bendahara sekolah itu di pasal 41 Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Sedangkan bagi ibu bapak yang menjadi atau memiliki RHK pengembangan kompetensi sebagai tim TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan, silahkan merujuk pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Baik, ini saya contohkan di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Di situ ibu bapak di Permendikbud ini ibu bapak bisa mengetahui apa-apa saja, dokumen apa saja atau informasi apa saja yang ibu bapak harus penuhi sebagai laporan ya, sebagai bukti fisik yang harus nantinya diunggah sesuai dengan tugas tambahan ibu bapak masing-masing. Baik, ini sampel saja. Contoh di sini ada pembina ekstrakurikuler, maka bukti fisik yang harus dicantumkan di dalam laporan nanti meliputi yang pertama SK sebagai pembina ekstrakurikuler dari kepala sekolah, program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstra yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian laporan hasil kegiatan pembinaan yang ekstrakurikuler tertentu yang disetujui oleh kepala sekolah. Nah, jadi 3 dokumen ini atau 3 informasi ini wajib ada di laporan ibu bapak yang memiliki tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Untuk bukti fisik lainnya, tugas tambahan lainnya, silahkan sekali lagi saya ingatkan ibu bapak merujuk pada dasar hukum yang sudah dicantumkan di kolom ini. Ibu bapak bisa dapatkan informasi ini di pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id tentang bukti dukung untuk guru. Baik ibu bapak, kemudian kapan ibu bapak harus mengupload laporan tugas tambahan ini? Tentu saja nanti ketika kegiatan tugas tambahan ibu bapak sudah selesai dilaksanakan. Jadi kalau untuk periode Januari sampai Juni 2024 silahkan upload nanti di awal Juni boleh, di akhir Mei boleh, karena kalau ibu bapak upload sekarang berarti itu kan ekstranya, kegiatan ekstranya masih berlangsung sampai nanti bulan Mei gitu ya. Sampai jadi di akhir Mei baru kegiatan ekstranya selesai, ibu bapak lengkapi dokumennya, baru nanti diupload ke PMM. Baik, ibu bapak, kemudian terkait dengan pelaksanaan kinerja tadi, jika ibu bapak sudah menyepakati jadwal pelaksanaan kinerja dengan kepala sekolah, misalnya di tanggal 14 Maret katakanlah, tetapi pada kenyataannya 14 Maret itu ibu bapak terkendala, menemui kendala sehingga tidak bisa melaksanakan pelaksanaan kinerja di jadwal yang sudah disepakati, maka ibu bapak silahkan berdiskusi kembali dengan atasan ibu bapak untuk menyepakati
pelaksanaan kinerja selama rentang waktunya adalah dari Februari sampai Mei 2024 dan semua tahapan pelaksanaan kinerjanya Ibu Bapak lakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan observasi, kemudian mengisi dokumen tindak lanjut, kemudian pelaksanaan tindak lanjut hingga refleksi. Baik, jadi Ibu Bapak boleh lakukan pelaksanaan kinerja ini secara fleksibel sesuai kondisi sekolah Ibu Bapak masing-masing, mulai rentang dari Februari hingga Mei 2024 selama semua tahapan ini Ibu Bapak laksanakan berdasarkan kesepakatan yang sudah Ibu Bapak lakukan bersama atasan. Jika Ibu Bapak menemui kendala terkait pengelolaan kinerja, maka lagi dan lagi saya mengingatkan, silahkan hubungi pusat bantuan di link yang sudah disediakan di PMM. Jadi di sini Ibu Bapak silahkan saja klik selengkapnya. Ibu Bapak di sini boleh sekali bisa menemukan berbagai informasi yang bisa membantu Ibu Bapak untuk melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Baik, demikianlah Ibu Bapak penjelasan tentang fitur baru yang dirilis oleh tim PMM dari Kemendikbudristek serta bukti dukung, peraturan tentang bukti dukung yang bisa Ibu Bapak unggah sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi. Terima kasih banyak, salam sehat dan bahagia. Kita sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.